Saat ini, aquaponik tengah digandrungi masyarakat. Slogan Back to Nature mampu menggiring masyarakat untuk kembali menjalani pola hidup sehat. Salah satunya dengan memproduksi sayuran dan ikan segar sendiri. Yang menarik, untuk menghasilkan sayur atau ikan segar masyarakat tak butuh lahan yang luas. Cukup dengan memanfaatkan halaman atau pekarangan rumah. Hanya dari sepetak tanah di depan rumah, kita bahkan bisa menanam sayur dan ikan bersamaan. Teknik ini kerap disebut dengan aquaponik. Aquaponik menjadi solusi berkebun di lahan sempit. Teknik ini makin digemari karena mudah dilakukan. Siapapun bisa beraquaponik. Di lahan seluas tak kurang lebih dari 2 meter, kita dapat menanam sayuran menggunakan rak 5 tingkat. Di lahan itu pula, kita dapat membuat kolam ikan. Ukuran kolam ikan bervariasi, tergantung selera kita. Ini adalah sistem budidaya terintegrasi antara ikan dengan tanaman, terutama sayuran. Jadi di sini dalam sistem budidaya ini, di bagian atas, umumnya di bagian atas kita tanam beberapa jenis tanaman, di bagian bawahnya kita memelihara beberapa jenis ikan. Nah nanti dalam sistem ini sisa kotoran ikan, hasil metabolisme ikan, kemudian akan dibawa ke dalam sistem pertanaman, kemudian akan difiltrasi secara fisik dan secara biologi oleh tanaman dan media tanam, kemudian akan kembali kepada sistem tempat pemeliharaan ikan. Nah di sini ada beberapa kelebihan dari aquaponik. Pertama, efisien terhadap penggunaan air. Kemudian kedua, kita tidak memerlukan pupuk kimia karena sumber nutrisi untuk tanaman hanya berasal dari kotoran ikan dan hasil metabolisme ikan. Kemudian ketiga, tidak memerlukan pengolahan lahan atau pengolahan tanah sebagaimana kita biasa berbudidaya konvensional. Dan kemudian juga adalah produk yang biasanya dalam sistem aquaponik ini akan lebih sehat karena tanpa pestisida dan tanpa pupuk kimia. Sistem aquaponik ini adalah sistem tertutup, umumnya adalah sistem tertutup, di mana ada 3 subsistem yang berjalan. Pertama adalah subsistem pemeliharaan ikan, kemudian subsistem pemeliharaan tanaman, dan di tengahnya adalah subsistem mikrobiologi, di mana hasil metabolisme kemudian kotoran ikan yang berasal dari orang pemeliharaan akan dirombak oleh sebagian besar mikroba heterotrof, kemudian juga akan dirubah oleh sebagian mikroba nitrifikasi, kemudian menjadi hara yang tersedia untuk tanaman dan dibawa ke dalam sistem pertanaman. Meski membudidayakan 2 komoditas sekaligus, perawatan aquaponik sangatlah mudah. Cukup 1 langkah. Kita hanya perlu memberikan pakan pada ikan secara berkala. Sementara pemupukan pada tanaman tak perlu dilakukan karena nutrisinya cukup mengandalkan sisa pakan dan sisa metabolisme ikan dalam bentuk feses dan urin. Jenis tanaman yang bisa ditanam di dalam sistem aquaponik ini sama dengan hidroponik. Hampir semua jenis tanaman sayuran daun, sayuran buah ini bisa ditanam di dalam sistem aquaponik. Begitupun tanaman obat ini bisa ditanam. Cuma memang kita harus menyesuaikan. Kalau untuk sayuran buah ini umumnya kita bisa dibudidayakan di dalam sistem grow bed atau media bed karena struktur morfologi tanamannya ini cukup besar sehingga tidak cukup ditopang kalau seandainya menggunakan sistem DFT. Nah, DFT, NFT umumnya secara komersial untuk sayuran daun karena secara morfologi lebih kecil dan beban dari tanaman ini tidak terlalu besar. Kemudian kedua, pertimbangan adalah morfologi akar. Tanaman sayuran daun perakarannya sangat-sangat besar. Kalau kita gunakan sistem DFT ini memang kurang cocok. Bisa menggunakan bermacam-macam bahan yang bisa dijadikan media. Bisa kita menggunakan seperti ini, kerikil seperti ini, pecahan genting bisa. Kemudian kita bisa menggunakan zeolit, yang di Indonesia sangat banyak zeolit. Jadi zeolit ukuran misalnya 20 mes, itu bisa kita gunakan. Tapi untuk pemula kami sarankan memang menggunakan zeolit yang dikombinasikan dengan kompos. Apa tujuannya mengkombinasikan zeolit dengan sebagian kecil atau seperempat bagian kompos? Adalah untuk mengantisipasi defisiensi hara kalau seandainya subsistem ikan belum seimbang dengan subsistem pertanaman.